Kasus Nur Hayati, bendahara Desa Citemu di Cirebon menjadi tersangka kasus korupsi setelah ia justru melaporkan kasus korupsi di desanya dan ini mencuat ke publik. Nur Hayati pun meminta keadilan agar dibebaskan dari segala tuduhan. Bercermin dari kasus Nur Hayati ini, bagaimana hukum memperlakukan pelapor kasus korupsi agar masyarakat jangan justru takut untuk melaporkan. Kita akan membahasnya bersama para narasumber yang sudah hadir secara daring. Yang pertama ada Komisioner dari Kompolnas, Ibu Pungki Indarti. Ada juga Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Manajer Nasution, dan ada pula Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Bang Boyamin Saiman. Selamat pagi, Bang Boyamin, Pak Manajer, Pak Pungki. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih sudah hadir secara daring dalam perbincangan pagi hari ini. Semoga sehat semua pada hari ini. Saya ke Bang Boyamin terlebih dahulu yang tampaknya langsung bersuara terkait hal ini. Apa yang menurut Anda bisa menjadi titik kok ini bisa ada kesalahan seperti ini? Padahal kita mendengar dari Kejaksaan juga tadi sudah mengatakan justru harus dilindungi. Tapi di sisi lain pihak-pihak aparat juga akhirnya yang menetapkan tersangka bagi seorang pelapor kasus korupsi seperti Nur Hayati ini, Bang Boyamin. Pertama sebenarnya malu lah kita membahas ini karena level Kajari menangani kepala desa itu aja bagi saya sudah malu kok. Mestinya level bupati begitu rame lumayan lah. Gitu. Ini level kepala desa. Jadi dan itu pun yang menyidik adalah polisi gitu, bukan produk dari Kejaksaan Negeri. Terus rame. Terus kedua ini kan ada apa yang tersurat dan tersirat. Saya yakin ini kalau bicara katakanlah prosentase begitu, salahnya itu di jaksa, bukan di polisi. Kenapa gitu, Pak? Jamin lah kalau ini. Dari yang tersurat kan mendalami. Tersirat saya yakin ada komunikasi. Memang dari video yang hanya 2 menit dari Bu Nur Hayati yang amatiran begitu, hanya satu arah dan mengatakan bahwa penyidiknya berat hati untuk menetapkan tersangka. Itu kan komunikasi karena Nur Hayati dengan penyidik 2 tahun berkomunikasi intens, melakukan proses pembongkaran kasus korupsi ini. Jadi di sini sebenarnya saya melihat tersurat dan tersirat. Itu pasti nanti kalau ini didalami, diaudit dari masing-masing akan ketahuan. Ya, kemudian bahasa dari Kapolres dan Kajarinya menjadi bahasa eufemisme atau bahasa saling menutupi itu ya. Kita paham lah proses-proses begini. Itu bukan sekali 2 kali saya berpengalaman melaporkan kasus korupsi bagaimana berkomunikasi yang intens dan kemudian ada beberapa pihak yang levelnya itu untuk membongkar yang lebih atas. Bahkan meskipun dia terlibat hanya jadikan saksi. Nah ini malah justru orang yang membongkar kasus korupsi intens dengan penyidik tiba-tiba kemudian ditetapkan tersangka. Ini kan sesuatu yang mempermalukan kita semua sebenarnya kalau saya ini suatu langkah yang mundur. Maka saya kemarin sudah menyampaikan resmi kepada Kejaksaan Agung untuk dilakukan audit dan mudah-mudahan seminggu 2 minggu ini ada ekspos di Kejaksaan Agung untuk perkara ini. Ekspos itu sarana untuk menguji atas tindakan penanganan perkara dan sekaligus untuk menentukan langkah pimpinan untuk mengambil keputusan apa terhadap perkara itu. Dan itu kalau bahasa dulu eksaminasi lah, tapi sebenarnya bahasa hukumnya di Kejaksaan Agung itu adalah ekspos gitu. Jadi sebenarnya formatnya atau bakunya adalah ekspos. Apa yang mungkin sebagai masyarakat awam gitu, kalau ini diekspos gitu secara resmi gitu, apa yang bisa kita lihat nanti? Apakah terbuka juga untuk publik? Ya pasti, itu kan nanti saya paling tidak akan meminta perkembangan dari hasil ekspos itu dan bisa saya komunikasikan dengan publik. Tapi memang ini dari biasa komunikasi publiknya ini seorang kepala urusan desa mengalahkan seorang Kajari, bahasa saya gitu. Terlepas siapa yang salah, siapa yang benar, ini kalau bicara perang opini ini seorang Kajari kalah perang opini dengan kepala urusan di desa. Gitu. Jadi besok lagi kalau calon Kajari itu mestinya salah satu syarat itu mampu memitigasi opini publik gitu. Jadi ini Kapolres juga begitu kalau perlu nanti untuk Mbak Pungki bisa memberikan syarat kepada Kapolri. Karena ini kan masyarakat sadar media, sadar kamera. Gitu. Karena penegak hukum kita itu sering kejebak di video ketika misalnya oknum lalu lintas misalnya menilang tapi menerima duit gitu. Dan masyarakat sudah seperti itu. Sementara penegak hukum kita ini menjadi defensif. Ini kan terus terang aja beberapa hal agak keteteran. Ini yang kedepannya mestinya penegak hukum kita level-level pimpinan itu syaratnya adalah salah satu ujian itu sadar kamera. Gitu. Jadi jangan sampai hal-hal yang begini ini
seperti mestinya pemberantasan korupsi, mestinya ini prestasi penegak hukum bagi kepolisian, misalnya meskipun hanya level kepala desa, tapi apapun prestasi. Tapi kemudian malah justru berbalik arah ini menjadi mau mencoreng gitu ya. Begitu kepada penegak hukum gitu, yang sangat kita sayangkan ini. Justru terlepas perkara benar salah, dan ini sebenarnya gini, solusi selain itu sederhana, tunggu proses persidangan kepala desanya, nanti kita bisa lihat sidang terbuka bagaimana peran Nur Hayati, bagaimana peran kepala desa, sehingga bisa diteruskan atau tidak perkara ini. Dan itu kepolisian, teman-teman kepolisian juga berhak menahan berkas perkaranya, meskipun sudah P21, saya sering melihat juga, meskipun sudah P21, berkas perkaranya tidak diserahkan. Dan di Kejaksaan Agung kalau berkas perkara dan tersangkanya tidak diserahkan dalam 1 tahun, maka berkas perkara, artinya yang dokumen itu dikembalikan kepada penyidik. Oke, Bang Boyamin, nanti kita lebih teknis ke sana nanti ya. Saya ingin tahu pendapat dari Mbak Pungki dan juga Pak Manajer nanti. Mbak Pungki, ini yang akhirnya gagal paham nih masyarakat gitu Mbak Pungki. Kok sudah dia yang melaporkan, bahkan sudah bekerja sama cukup lama gitu, 2 tahun mencoba mengungkap kasus korupsi. Kok tiba-tiba seperti orang tidak kenal lalu ditetapkan sebagai tersangka. Ini yang mungkin ditangkap oleh masyarakat, sederhananya kan seperti itu. Ini bukan orang yang baru melapor lalu diduga terlibat lalu ditangkap. Enggak, ini orang yang melaporkan 2 tahun terlibat. Ya itu tadi seperti kata Bang Boyamin tadi, sudah sering berinteraksi dengan aparat gitu. Tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka. Ada yang salah di sini, dan bagaimana kita bisa mengoreksi ini agar masyarakat jangan justru takut gitu Mbak Pungki. Iya, betul. Jadi pertama memang ini jadi presiden buruk ya, dan Pak Manager juga sudah menyampaikan saksi atau korban ini kan punya niat baik untuk melaporkan, tapi ternyata akhir-akhirnya atau ujung-ujungnya malah dijadikan tersangka. Nah, saya justru melihat ini adalah bentuk komunikasi atau koordinasi yang kurang bagus antara penyidik dan penuntut umum. Jadi di satu sisi penyidik sebetulnya ingin kasus yang disidiknya ini segera dinyatakan P21 atau lengkap oleh jaksa. Nah, tapi kemudian jaksa memberikan petunjuk-petunjuk untuk melengkapi bukti-bukti atau untuk tindakan-tindakan yang lain agar kasus ini dianggap cukup bukti lengkap dan kemudian bisa dinyatakan P21 dan dilimpahkan ke pengadilan. Nah, kemudian terkadang ada penerjemahan-penerjemahan yang keliru. Saya nggak tahu apakah tadi yang disampaikan Pak Bonyamin, apakah ini ada hal-hal tertentu gitu ya terkait dengan itu. Tetapi saya melihat di beberapa kasus seperti ini. Jadi kadang-kadang polisi ini kan pusing juga gimana caranya untuk bisa segera P21, maka dia akan melakukan berbagai macam cara sesuai dengan petunjuk dari jaksa. Nah, saya juga menduga ini kaitannya dengan hal itu, apalagi juga Bu Nur Hayati itu juga mengatakan seperti itu di dalam videonya. Oke, berarti apakah itu bisa dibilang sebenarnya komunikasi yang tidak lengkap pada saat kasus ini di P21 kan, atau justru ini tahapan dari kasus saja, mau tidak mau memang Nur Hayati ini memang harus ditersangkakan gitu? Kalau seperti itu biasanya sejak awal ya, jadi ketika berkas dikonsultasikan, nah jaksa sudah memberikan petunjuk. Tetapi ini kan baru ujung-ujungnya pada saat terakhir ketika berkas si kepala desa sudah dinyatakan lengkap, terus kemudian malah minta untuk dilengkapi lagi yang lain menyangkut dengan bendaharanya. Jadi ini kan terakhir-terakhir ini Mas. Jadi ini mungkin bisa menjadi kajian baik dari tim kejaksaan maupun dari tim kepolisian. Nah, Kompolnas sebetulnya sejak awal kami mendorong Wasidik untuk turun dan memeriksa. Karena ini memang harus sepengetahuan Wasidik untuk memberikan masukan-masukan atau konsultasi terhadap para penyidik seperti itu. Kalau Anda lihat atau paling tidak menduga gitu, adakah kemungkinan memang ada ketidakprofesionalan dari mungkin aparat yang menangani di sini, baik itu dari kepolisian maupun dari kejaksaan? Kadang-kadang ada rasa tidak enak ya antara ewuh begitu kalau orang Jawa bilang, istilahnya saling tidak enak gitu. Tapi ya dua-duanya mesti harus berkomunikasi supaya perkara segera naik P21 seperti itu. Nah, kadang-kadang
memang butuh pihak-pihak lain yang harus masuk untuk memberikan penguatan. Nah, oleh karena itu Wasidik penting untuk datang gitu ya dalam hal ini. Nah, di Kejaksaan barangkali juga ada tim pengawas dari Kejaksaan untuk mengawasi bagaimana penanganan jaksa dalam memberikan masukan-masukan pada penyidik. Oke, baik. Saya ke Pak Manajer. Ini mungkin bisa ditegaskan juga kepada masyarakat, sekali lagi biar masyarakat lebih paham juga. Kita nggak tahu kapan suatu hari mungkin kita sendiri akan melihat tindak pidana korupsi yang harus kita laporkan gitu. Tapi apa posisi hukum saya kalau dalam hal seperti ini gitu Pak Manajer? Seperti Nur Hayati, dia seorang saksi, tapi saat ini menjadi tersangka. Sebenarnya dalam posisi apakah seorang yang terlibat, yang dalam hal ini kan mengambil uang dan memberikannya, bisa dikatakan ya memang terlibat begitu. Tapi ada hal-hal yang mungkin membedakan antara seorang yang terlibat secara sukarela, orang yang terlibat secara dipaksa, seseorang yang terlibat lalu melaporkan gitu. Ini bagaimana membedakannya agar benar-benar ya memang Nur Hayati ini memang seorang saksi begitu, bukan seorang yang terlibat dalam aksi tersebut. Iya. Pertama kita bersetuju ini bahwa ujian berat buat kepolisian dan kejaksaan kita, apakah mereka kemudian bisa melewati ini dengan baik. Karena bagaimanapun, jangan nangis dulu. Bagaimanapun akal sehat publik, keadilan hukum dan keadilan publik itu nggak bisa dilawan, Mas. Karena itu sekali lagi ini batu ujian, mudah-mudahan belum terlambat untuk kemudian melakukan evaluasi menyeluruh ya, baik di kepolisian maupun di kejaksaan. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Boyman dan Bung Gita tadi, sebetulnya nggak elok ya, nggak nyaman publik dengan ada berbalas pantun antara kejaksaan dengan kepolisian ya. Kita tahulah di awal kepolisian mengatakan bahwa ini atas petunjuk jaksa, lalu jaksa mengkoreksi, loh kami nggak bikin petunjuk mentersangkakan loh, cuma minta didalami ya, misalnya begitu ya. Jadi sebetulnya berbalas pantun yang sekali lagi tidak elok, tidak nyaman di publik. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana posisi Ibu Nur Hayati? Dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, beliau ini disebut sebagai whistleblower, sebagai pelapor. Ada 3 alasan kenapa mestinya ini ditunda saja. Kalaupun ada pelaporan terhadap beliau, ditunda saja. Pertama, pasal 51 KUHP kita jelas kok ya, kalau ada orang melakukan tugasnya sesuai dengan petunjuk penguasa atau pejabat berwenang, tidak bisa dipidanakan. Kita tahu Pak Bonyamin tadi, dan kita sudah kan ketemu dengan Kang Junaidi, kakaknya Nur Hayati, teman-teman di sana gitu ya, bahwa betul tadi Pak Boynya, ini sudah 2 tahunan proses beliau memperjuangkan gitu loh. Karena itu sesungguhnya beliau tidak bisa dipidanakan. Satu. Yang kedua, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban kita 13 yang kemudian disempurnakan menjadi Undang 31 2014. Di pasal 10 itu jelas, Mas. Kalau ada warga negara yang jadi pelapor, ya tidak bisa dituntut baik secara pidana maupun perdata. Berkaitan dengan keterangan yang telah, sedang, dan akan ia berikan. Kalaupun ada tuntutan, maka aparat penegak hukum itu mesti menunda dulu proses pelaporan itu sampai perkara pokoknya selesai dan berkekuatan hukum tetap. Dan ini memang sudah diatur oleh undang-undang bagaimana proses yang berjalan gitu ya, bahwa ini memang harus ditunda gitu. Ini Mbak Bu Pungki mungkin nanti diingatin juga ke teman-teman bahwa Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu bukan Undang-Undang LPSK ya. Itu Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang semua aparat penegak hukum mesti baca itu dan mempedomini itu. Gitu loh. Bukan peraturan LPSK, tapi undang-undang gitu ya. Itu yang buat itu pemerintah dan DPR. Nah yang ketiga Mas, ada PP 4318. Itu Pak Bonyamin sering sampaikan itu, kalau ada warga negara yang menyampaikan informasi terkait dengan korupsi, maka mestinya diapresiasi, dikasih piagam, dikasih premi 200 jutaan gitu loh. Nah karena itu mestinya Bu Nur Hayati ini justru kita kasih piagam nih, Presiden kasih piagam, kasih premi 200 juta, karena apa? Atau KPK misalnya,
karena beliau berani mengambil tanggung jawab itu. Sebab kalau enggak, Mas, ini betul tadi Bu Pungki dan Pak Bonyamin bahwa ini siar ketakutan buat publik. Coba seorang Nur Hayati itu berjuang di desa sana melawan, kita tahu lah kalau korupsi ini mafianya jejaringnya cukup kuat. Beliau berani mengambil tanggung jawab itu, lalu kemudian tidak ada apresiasi, malah ditersangkakan. Karena itu sekali lagi dalam perspektif hukum perlindungan saksi dan korban mestinya ditunda saja proses itu, utamakan memproses perkara pokoknya. Begitu, memang ini yang disayangkan juga Pak Manajer. Ini kan kasus ramai, kasus yang heboh lewat media sosial juga banyak sekali yang membaca dan mungkin banyak yang berpikir ya inilah kalau melaporkan kasus korupsi ujung-ujungnya seperti Ibu Nur Hayati ini. Sayangnya memang lebih banyak yang membaca atau mendapatkan informasi seperti ini dibandingkan dengan segala hormat yang membaca Undang-Undang LPSK. Padahal sudah jelas-jelas sekali di situ dikatakan bahwa tidak dapat dipidanakan seorang pelapor kasus korupsi dan bahkan tadi seharusnya mendapatkan penghargaan premi juga mendapatkan. Mungkin kita perlu menegaskan itu juga. Tapi nanti saya akan mendalami lagi apa yang bisa dilakukan pada titik ini kepada Nur Hayati dan bagaimana agar bisa menyelamatkan upaya pemberantasan korupsi agar masyarakat justru lebih terdorong untuk melaporkan tindakan korupsi yang mereka ketahui dan bukan malah takut untuk dipidanakan. Kita akan bahas usai jeda berikut ini.